Di sini kebetulan sudah ada beberapa, peserta dari, istilahnya kajian tentang diskursus alternatif ilmu sosial Asia. Nah, sebenarnya kalau dari kajian ini, kita yang mengadakan adalah, forum, ilmu sosial humaniora, yang anggotanya adalah anak-anak, magister atau pascasarjana di sebenarnya di doktoral juga ada di, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sini, saya bukan siapa-siapa, dia cuma sekedar, membagikan hasil aja, hasil baca aja dari, apa yang saya baca dari bukunya Syed Alatas. Jadi, sebenarnya dari buku ini, mungkin teman-teman sudah ada yang punya buku ini, kalau judul Inggrisnya bisa dilihat, di internet ya. Cuman yang jelas memang dari bukunya, Syed Alatas ini, bisa dibilang kita akan mendapatkan satu, peta yang lumayan utuh atau lumayan lengkap terkait apakah ada suatu, perbincangan lain terkait ilmu sosial yang ada di dunia. Karena selama ini bisa dibilang yang namanya ilmu sosial dari siapa yang, referensi atau rujukan teorinya, terus bagaimana landasan, falsafahnya, kemudian bagaimana, perkembangannya dan siapa saja lembaga-lembaga yang berperan dalam pengembangan, ilmu sosial di dunia, kebanyakan memang berasal dari barat. Secara spesifik, Syed Farid Alatas, memaparkan di dunia ini buku ditulis tahun 2006, terbitan tahun 2006, ada setidaknya 3 kekuatan ilmu sosial di dunia. Pertama ada Amerika Serikat, di Amerika sana yang jelas ya, terus di Eropa sendiri ada Inggris, kemudian ada Perancis. Beberapa dekade sebelumnya, mungkin sekitar awal abad 20, yang menjadi kekuatan ilmu sosial di dunia selain, negara-negara itu adalah Jerman dan Italia. Namun seiring perkembangan waktu, akhirnya, yang bisa dibilang menentukan, arah perkembangan ilmu sosial di dunia adalah, Amerika, Inggris, dan Perancis. Nah, di sini kita akan, melihat bagaimana peta, sebenarnya apakah tidak ada, semacam kayak diskursus atau wacana pembanding. Apakah yang namanya ilmu sosial ini yang, ada di dunia ini hanya, yang menentukan arah perkembangannya hanya dari 3 negara itu saja, atau ternyata di negara-negara kita sebut sebagai negara dunia ketiga, ada wacana-wacana lain yang berkembang. Nah, di sini kita akan melihat, itu semua. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan, istilahnya menjelaskan ke teman-teman bahwa yang namanya ilmu sosial, yang dipaparkan oleh Syed Farid Alatas ini, yang diskursus alternatif ilmu sosial Asia ini, sebenarnya adalah kajian yang sifatnya itu, rutin. Jadi, di sini tidak akan saya bahas secara langsung satu pertemuan. Kebetulan ini sudah pertemuan kedua. Jadi kemarin itu kita sudah sampai ke, kalau secara bab sudah sampai bab ketiga. Nah, untuk, kali ini kita akan langsung ke bab kelima, karena nanti bab keempat itu akan punya suatu penjelasan yang lumayan panjang. Jadi di sana benar-benar dipetakan keseluruhan, hampir keseluruhan, diskursus alternatif, ilmu sosial yang ada di dunia. Nah, jadi secara global, tapi di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas, lebih spesifik adalah, gagasan ilmu sosial otonom yang diajukan oleh Syed, Hussein Alatas sebagai bapaknya Syed Farid Alatas, dan diteruskan oleh, Syed Farid Alatas, sebagai anaknya. Kalau bukan anaknya apalagi. Nah, eee jadi, di sini, ilmu sosial otonom ini akan dipertentangkan oleh Syed Farid Alatas, dikontraskan dengan apa itu yang disebut nativisme. Nah, pada akhir
bahasan saya ini nanti mungkin akan ditanggapi oleh Mbak Anita gitu ya. Jadi Mbak Anita ini sedikit perkenalan aja. Yang pernah saya dengar ya Mbak ya, mungkin Mbak Anita bisa mengklarifikasi bahwa Mbak Anita ini sempat istilahnya bermulazamah lah atau berguru langsung ke Syed Farid Alatas gitu. Jadi istilahnya sebenarnya beliau ini yang lebih otoritatif kalau ngomongin soal ini. Namun di sini kami sebagai penyelenggara yaitu Forum Ilmu Sosial Humaniora, kenapa kami berinisiatif untuk mengadakan forum demikian? Karena kami ini di sini ada niatan agar bagaimana caranya di kampus-kampus apalagi yang mempelajari ilmu sosial humaniora, kita bisa mengembangkan diskursus alternatif terkait ilmu-ilmu yang kita dalami masing-masing. Kalau saya di ilmu politik pemerintahan, saya akan berusaha bagaimana caranya bisa mengembangkan suatu teori atau semacam katakanlah kajian politik yang memang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini atau sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari Indonesia. Karena memang banyak dari ilmu sosial yang ada di dunia ini yang merujukannya mayoritas dari Barat masih kebanyakan ada yang katakanlah salah dalam memandang realitas yang terjadi di negara di mana negara yang mengadopsi teori sosial dari Barat itu, sehingga kerap kali ilmu sosial dari Barat ini buta konteks terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di negara tempat pengadopsi ilmu sosial yang ada di sana gitu. Nah, makanya di sini kalau dari kami sendiri sebagai FI sendiri meniatkan kita sebagai tempat untuk belajar bareng, untuk mengembangkan diri bersama, bagaimana caranya kita bisa nanti memang di sini tidak akan terlihat hasilnya secara instan atau saat ini juga, karena ini butuh penelaahan lebih lanjut. Bahkan di beberapa kesempatan di buku yang saya baca ini dari Syed Farid Alatas menekankan bahwa memang secara tersirat ya menekankan pada kita yang memang berniat untuk memiliki sumbangsih terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia harus punya semacam ketangguhan untuk misalnya siap bersabar menghadapi kondisi di mana yang namanya ilmu sosial di Indonesia ini yang kebanyakan masih disubsidi oleh Barat atau dimanapun di negara dunia ketiga, itu masih belum mapan. Jadi masih suatu wacana yang pinggiran, masih wacana yang minor, belum menjadi suatu arus utama. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini saya akan langsung bahas aja ke yang pertama. Coba ya, sebentar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merecall lagi atau membawa teman-teman ke diskusi sebelumnya. Istilahnya kan kita ini kan rencana mau ada beberapa kali kajian. Jadi buku ini ibaratnya kita daras lah. Kita daras ada sekitar mungkin 4 sampai 5 pertemuan. Nah, untuk pertemuan kemarin saya akan sedikit mereview lagi apa yang sudah kita bahas kemarin. Namun kurang lebih ini sebenarnya ini gambaran umumnya ini ada di bab pertama di buku ini tentang bagaimana kondisi ilmu sosial di Asia. Nah, sebenarnya pertanyaan inti yang saya dapat dari Syed Farid Alatas adalah yang menjadi nanti dijelaskan di bagian-bagian selanjutnya dari buku ini, kenapa bisa terjadi dominasi ilmu sosial dari Barat terhadap ilmu sosial di Asia, sehingga ilmu sosial di Asia ini istilahnya tertutup atau bahkan cenderung bukan menjadi suatu pembicaraan yang menarik di Indonesia sendiri misalkan ya, atau di negara-negara dunia ketiga lain. Nah, sebenarnya kalau menurut Syed Farid Alatas sendiri, menurut temuannya beliau, dan ini pun mungkin juga sudah berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dari sekolah atau sarjana-sarjana sebelumnya, adanya suatu struktur kebergantungan akademis. Jadi kalau dari beliau sendiri mengatakan kenapa bisa ada dominasi ilmu sosial dari Barat, atau bahasa lebih bombastisnya adalah imperialisme akademis, karena adanya struktur kebergantungan akademis yang menjamin hidupnya
imperialisme akademis itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Syed Farid Alatas sendiri ketika beliau punya istilah seperti ini, beliau mengibaratkan istilahnya ketika terjadi suatu dominasi tertentu, misalkan masalah ekonomi, politik segala macam, itu mencerminkan adanya istilahnya keunggulan atau hegemoni dari kelompok tertentu terkait suatu resources atau sumber daya. Ini yang saya pahami dari sini. Nah, jadi istilahnya dari Syed Farid Alatas sendiri, beliau memadankan antara imperialisme akademis, menganalogikan lah, kalau saya mungkin bisa diluruskan sama Mbak Anita, memadankan antara imperialisme akademis dengan imperialisme ekonomi dan politik. Istilahnya kan dulu kan ketika di zaman kolonial dahulu, yang namanya imperialisme akademis yang digunakan untuk melegitimasi berbagai macam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, misalkan terkait ada berbagai macam ilmu sosial humaniora atau mungkin ilmu alam sekalipun dulu di zaman Belanda yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melegitimasi kebijakannya dia. Jadi seakan-akan ilmunya ini adalah kebijakannya adalah suatu hal yang ilmiah, normal, dan suatu hal yang tidak berdosa sama sekali gitu. Oke. Maaf. Nah, jadi imperialisme akademis saat itu seperti itu. Yang menjaga adalah pemerintahan kolonial. Namun dengan perkembangan waktu ada perubahan corak dari imperialisme akademis yang dipaparkan oleh Syed Farid Alatas di sini. Nah, ini kalau mungkin saya lupa, nanti diingatkan sama Mbak Anita juga ya. Jadi seingat saya, jadi imperialisme akademis ketika pasca kolonial itu terjadi dengan berbagai macam media. Pertama, bagaimana caranya, nanti ada soal struktur kebergantungan akademis ini akan ada dimensi-dimensi yang mendukung adanya imperialisme akademis ini sendiri. Namun jelas bukan dalam bentuk istilahnya intervensi yang sifatnya langsung dari pemerintah kolonial, karena pemerintah kolonial sudah tidak ada lagi. Namun lewat berbagai macam program-program atau bagaimana caranya negara-negara dunia ketiga itu bergantung secara akademis dari segi gagasan, terus medianya, idenya, terus masalah prioritas dipermasalahkan oleh suatu ilmu sosial, itu akan dijadikan fokus penelitian gitu. Atau dari segi dana dan segala macamnya. Karena kita mungkin ngerasain juga ya, kita bisa dibilang baru benar-benar start gitu ya, start untuk membangun Indonesia ini setelah Perang Dunia Kedua, yang sebelumnya kita itu compang-camping untuk menghadapi Belanda, terus lagi kekayaan negara Indonesia ini diangkat pemerintah kolonial, sehingga kita baru bisa memulai membangun setelah penjajahan yang berlangsung begitu lama. Ditambah dulu kan kalau nggak salah di perjanjian KMB, Komunikasi Meja Bundar ya. Nanti di sini juga ada Mas Nurdin juga yang bisa meneruskan saya juga. Kalau nggak salah itu kan pemerintah Indonesia harus membayar sekian berapa gulden atau berapa dolar gitu ya untuk mengganti kerugian perang segala macam. Yang nyerang siapa, yang harus ganti siapa gitu kan. Ya gitulah, pokoknya nggak tahu lah, itu kan semacam ya ironis sejarah aja. Yang jelas itu membuat kalau saya melakukan pembacaan ulang terhadap apa yang diusulkan oleh Syed Farid Alatas, kita itu memang setelah perang kemerdekaan, setelah 1949 itu punya sedikit jarak yang misalnya start yang harus benar-benar ngos-ngosan gitu untuk membangun teori sosial kita sendiri. Karena kan untuk
proyek keilmuan akademis ini kan memang selain dari gagasan itu sendiri membutuhkan berbagai macam hal. Di antaranya adalah media gagasan itu sendiri, misalkan kayak jurnal dan segala macam, terus teknologi pendidikan, kayak perpustakaan yang canggih atau misalkan segala macamnya itu. Terus SDM-nya juga gitu. Terus bagaimana caranya SDM yang ada di Indonesia ini, ilmuwan terbaik itu istilahnya nggak lari ke luar negeri gitu. Dia berbakti untuk Indonesia. Sekarang kan kebalik ya segala macamnya itu. Nah, jadi yang namanya struktur kebergantungan akademis yang menjadi ruang hidup bagi imperialisme akademis ini akan memunculkan suatu fenomena yang bernama captive mind. Jadi captive mind ini secara singkat ya bisa dibilang benak yang terbelenggu gitu. Jadi mereka itu nggak punya kreasi, nggak punya suatu semacam katakanlah pemikiran yang kritis terkait bagaimana sih kita pengen mengembangkan suatu hal dan segala macamnya itu. Jadi apa-apa disubsidi, apa-apa nggak ada semacam pemikiran yang orisinil untuk menawarkan suatu pandangan baru, misalkan ke masalah keilmuan segala macamnya itu. Nah, jadi dari Syed Farid Alatas ini bisa pada kesimpulan demikian secara detail berdasarkan meta-analisis beliau. Jadi meta-analisis ini bisa dibilang suatu istilah yang digunakan untuk menganalisis. Jadi menganalisis struktur sesuatu. Nah ini kan kalau dari Syed Farid Alatas sendiri, karena yang saya pernah dengar ya dari teman saya. Jadi ini ada teman saya, dia itu peneliti di NUS sana. Dia anak peneliti sana lah intinya lah. Tapi dia sekarang S2 sejarah di UGM. Dia kan pernah ketemu Syed Farid Alatas sendiri. Nah, jadi Syed Farid Alatas ini bisa dibilang secara background memang beliau punya, bisa dibilang kalau kata beliau ngiwo lah. Ngiwo itu kan kalau bahasa Jawa artinya kiri ya. Jadi kalau menurut beliau sendiri dominasi dominasi dari Barat dalam masalah ilmu sosial ini terjadi karena masalah adanya permasalahan struktur aja menurut beliau. Nah, jadi Syed Farid ini menganalisis adanya struktur kebergantungan akademis ini dengan istilahnya ada dua dimensi ya. Jadi beliau itu menganalisisnya lewat ada dimensi internal, eksternal, terus dimensi kognitif dan dimensi institusional. Nah, di sini kita akan melihat gitu, apa sih maksudnya dari yang internal kognitif, terus internal institusional, eksternal kognitif, dan eksternal institusional. Nah, secara sederhana, untuk masalah internal itu mengacu pada faktor-faktor yang berhubungan dengan riset, konstruksi teori, metodologi, telah empiris, dan ilmu sosial terapan. Sementara untuk masalah eksternal, menunjuk pada faktor-faktor di luar diskursus atau di luar wacana, namun mempengaruhi ilmu sosial. Nah, kognitif sendiri berhubungan dengan aspek-aspek ideal ilmu sosial seperti gagasan, teori, konsep, dan nilai kognitif ya pengetahuan ya. Kognitif berarti mengetahui ya, recognize. Sedangkan institusional merujuk pada komponen struktural, baik di dalam maupun di luar ilmu sosial yang menentukan aktivitas ilmiah ilmu sosial. Nah, jadi kombinasi dari dimensi-dimensi ini bisa menjelaskan kenapa terjadi dominasi Barat terhadap ilmu sosial di Asia atau mungkin secara umum ya di dunia ya. Jadi kalau menurut beliau sendiri, secara internal kognitif berarti secara teorinya dan secara secara aspek-aspek idealnya itu ilmu sosial. Jadi beliau melihat bahwa permasalahan yang pertama atau konteks yang dihadapi ketika adanya yang disebut sebagai kebergantungan akademis itu sendiri adalah adanya orientalisme, eurosentrisme, terus kemudian bisa ditelah juga dari kritisisme postkolonial dan teori-teori retorika ilmu sosial. Kalau dilihat dari bawah, sebenarnya teori-teori retorika ilmu sosial ini, jadi kan misalkan ya, secara internal sendiri ilmu-ilmu sosial yang ada di Barat ini, memang mereka bukan cuman secara katakanlah teorinya atau apanya terlihat logis dan segala macamnya, namun mereka punya semacam kemampuan untuk
dalam tanda kutip ya, ini memanipulasi seolah-olah suatu hal yang ilmiah dan segala macamnya dan punya suatu legitimasi kebenaran sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, untuk masalah orientalisme sendiri, bagaimana dia bisa digunakan untuk memahami adanya struktur kebergantungan akademis itu sendiri. Nah, sebenarnya dia bisa dibilang adalah jadi dia menempatkan Barat Oke, terus jadi istilahnya gini, kalau yang saya pahami dari apa yang disebut orientalisme oleh Shetard Atas sendiri, di sini adalah semacam dia sebagai konstruksi tertentu mengenai Timur. Jadi ada pandangan dari Barat mengenai Timur itu apa dan siapa. Jadi dia bukan sekedar tentang sejarah saja, tetapi dikembangkan sebagai teori ilmu sosial modern, terutama di dunia ketiga. Jadi di sini kalau yang saya pahami dari apa yang oleh orientalisme sendiri untuk memahami terjadinya dominasi dari Barat, dia memandang bagaimana Timur ini sebagai sesuatu yang eksotik, ya bahkan terbelakang dan segala macamnya itu yang sempat saya baca dari orientalisme. Jadi orientalisme ini kan yang menuliskan salah satunya ada Edward Said ya, biarpun sebelum itu juga ada juga. Oh ya, terus kemudian ada Eurocentrisme. Bagaimana Eurocentrisme ini bisa dibilang adalah konstruksi sejarah dan segala macamnya itu yang saya pahami dari bukunya Shetard ini, yang menempatkan Barat sebagai suatu entitas yang begitu dominan, superpower dan segala macamnya. Sehingga kalau yang saya pahami dari Eurocentrisme ini, seolah-olah Barat itu punya misi, punya tugas atau takdir atau historical necessity, keharusan sejarah untuk memberadabkan manusia-manusia di luar Barat. Jadi Barat ini yang dimaksud adalah bukan sekedar batasan geografis saja, namun dia adalah entitas kebudayaan yang kompleks. Dan kemudian juga ada masalah kritisisme postkolonial. Jadi kritisisme postkolonial ini yang saya pahami adalah bagaimana caranya, sebentar saya sambil ngadmit ya. Jadi sebenarnya kritisisme postkolonial ini dia bisa membongkar bahwa yang namanya struktur kebergantungan akademis ini memang berjalan lewat berbagai macam mekanisme pendisiplinan. Jadi ada berbagai macam kepercayaan atau dogma-dogma dalam ilmu sosial Barat yang tidak perlu dipertanyakan lagi yang kebenaran, sehingga akhirnya yang namanya ketika misalkan seseorang itu istilahnya berinteraksi atau terlibat dalam proyek-proyek ilmu sosial yang Barat itu, dia terdisiplinkan gitu, dia merasa tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi dan itu adalah suatu kebenaran. Nah, kemudian secara eksternal kognitif atau faktor dari luar yang mempengaruhi terhadap terjadinya dominasi ilmu sosial adalah masalah captive mind. Nah, captive mind ini sebenarnya lebih ke orangnya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam proyek ilmu sosial ini, mereka punya mental yang terbelenggu. Mereka tidak punya kreasi atau punya suatu pandangan yang kritis terkait ada sesuatu yang salah tentang dominasi dari Barat itu sendiri. Nah, terus di samping itu ada faktor lain yang mempengaruhi bagaimana sekarang itu yang namanya Barat itu bisa mendominasi gitu. Nah, di sini teori pedagogis modern ini kalau nggak salah yang ininya lewat beliau meminjam dari Ivan Illich ya, antara dua itulah pokoknya lah. Jadi masalahnya itu yang namanya manusia sekarang itu sudah terlalu lama mengalami proses atau istilahnya apa ya, terlalu lama dia itu
istilahnya bukan didominasi, istilahnya gini, dia selama ini kan kita kan sudah terlalu lama istilahnya terlibat dalam suatu lembaga bernama sekolah, yang itu pun secara teori dan segala macam itu lewat teori-teori barat segala macam, yang itu pelan-pelan dari kurikulumnya dan segala macamnya akan menumpulkan kemandirian kita. Jadi kita sendiri tidak punya misalkan keberanian untuk mendobrak atau menelurkan suatu gagasan yang baru gitu. Nah ini karena masih banyak gitu ya, nanti ini bisa kita bahas lagi nanti. Cuma yang jelas di sini secara garis besar dari Syed Farid Alatas mengatakan bahwa ada dari dimensi yang ada ini akan bisa dijelaskan bagaimana terjadinya suatu dominasi ilmu sosial Barat terhadap Asia kalau dalam konteks yang diinikan oleh Syed Farid Alatas. Baik. Nah kemudian, keberagaman akademis yang dipaparkan oleh Syed Farid Alatas sendiri, yaitu adalah kondisi kebergantungan global, ilmu sosial. Jadi secara dunia gitu ya, global itu dia itu bergantung kepada 3 negara yang saya sebutkan tadi. Tapi di samping itu, di samping ada ada negara yang sebagai rujukan primer terkait perkembangan ilmu sosial, yaitu Amerika, Inggris, dan Perancis. Ada juga di layer yang kedua itu ada Australia, Jerman, dan lain-lain. Jadi menurut beliau kebergantungan akademis ini dia analisis, kalau yang saya tangkap itu dari pendekatan ekonomi politik karena beliau kiri juga gitu ya. Nah beliau ini meliputi adanya kebergantungan secara gagasan gitu. Terus dari gagasan misalkan apa sih yang disebut rumusan masalah gitu, apa yang dipermasalahkan dan segala macamnya. Terus ada media gagasan juga terkait yang misalkan penyebaran ya jurnal segala macam yang dan sebagainya. Kemudian ada masalah teknologi pendidikan, kita masih bergantung sama sana dulu ya, apalagi dulu kan waktu zaman-zaman saya tahun berapa itu kan, mungkin ini kayaknya masih kejadian juga di daerah-daerah yang secara infrastruktur pendidikan masih kurang menjanjikan. Misalkan kalau bagaimana caranya agar bisa punya modul belajar yang baik itu masih tergantung dari bantuan-bantuan. Misalkan ada bantuan komputer, laboratorium dan segala macamnya. Ini kebanyakan itu masih bergantung sama itu gitu, sehingga istilahnya masih belum bisa mandiri. Kemudian ada bantuan riset maupun pelatihan juga, ini teman-teman pasti sudah tahu ya. Terus ada investasi pendidikan terkait istilahnya apa ya kalau investasi pendidikan. Kalau investasi pendidikan sendiri yang istilahnya yang saya pahami itu sendiri dari Profesor Syed Farid Alatas, istilahnya begini. Jadi kalau dari Syed Farid Alatas sendiri, masih adanya di dunia ketiga itu industri-industri mereka berinvestasi di negara dunia ketiga untuk masalah program kembar, terus transfer kredit dan segala macamnya itu, mungkin karena masalah prestis juga ya. Terus kalau di yang terakhir ini ilmu sosial dunia ketiga pada permintaan barat akan keterampilan mereka, nggak mesti kayak misalkan ada ilmuwan yang dia itu harus istilahnya live in atau tinggal di negara yang ini ya, kayak Perancis, Inggris, dan Amerika itu. Tapi dia tenaganya itu dibutuhkan oleh negara-negara terkait untuk mendukung riset mereka. Nah ini semacam kebergantungan akademis yang dikemukakan oleh Syed Farid Alatas. Syed Farid Alatas melihat bahwa permasalahan kebergantungan akademis yang terjadi di dunia gitu ya, secara global, yang membuat ilmu sosial atau diskursus alternatif ilmu sosial itu tidak berkembang karena adanya struktur ini gitu, struktur kebergantungan akademis. Jadi
karena di apa namanya dianalisis secara ekonomi politik berdasarkan otokritik dari Syed Farid Alatas sendiri. Kalau misalkan masalah ketergantungan akademis ini karena banyaknya bantuan riset maupun pelatihan, investasi pendidikan dari negara maju dan segala macamnya, kenapa kayak misalkan kayak negara lain kayak Jepang yang punya katakanlah semacam kemakmuran yang tinggi segala macam itu kenapa sampai sekarang bukan menjadi kiblat dari ilmu sosial gitu. Nah ini masih kebanyakan akademis ini punya kelemahan di sisi masing-masing. Ini kesadaran juga dari Syed Alatas. Oh ya itu yang tolong di mute dulu ya sebentar ya. Yang ini. Tolong di mute ya. Oh ya terima kasih. Biar saya bisa ngomong lebih enak lagi. Nah itu. Nah ini dari saya yang terakhir di sini sebenarnya kalau dari bukunya Syed Farid Alatas ini punya pemetaan yang lebih luas. Jadi diskursus alternatif ini bukan cuma ilmu sosial otonom aja atau nativisme aja, tetapi dia punya diskursus lain gitu. Sebut saja misalkan kayak Islamisasi ilmu pengetahuannya Syed Naqib Alatos. Jadi Syed Naqib Alatos ini pamannya atau bahasa Jawa Timurnya leknya ini Syed Farid itu. Terus ada juga postkolonial, terus ada juga telah subaltern dan segala macamnya itu. Namun karena keterbatasan waktu juga gitu ya, saya tidak akan membahas itu di momen kali ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman silakan kalau masih punya kesabaran ya nanti kita bisa ketemu lagi mungkin bulan depan ya. Mungkin setelah Lebaran ya, insya Allah. Udah mau Lebaran lagi aja ya. Di sini saya akan membahas dari 2 saja. Jadi ini sebenarnya udah masuk bab 5. Ada ilmu sosial otonom yang dipersandingkan dengan ilmu sosial istilahnya yang nativisme gitu. Nah, sebenarnya yang sempat disinggung di awal oleh Syed Farid Alatas adalah bagaimana dari yang non barat yang mereka punya nilai-nilai, falsafah atau pandangan hidup masing-masing itu bisa menjadi sumber pengetahuan atau jadi sumber teori dan segala macamnya untuk perkembangan ilmu sosial. Jadi ilmu sosial ini bukan semata barat saja yang bisa mengembangkan, tetapi timur atau yang lain pun bisa mengembangkan juga. Nah, namun di sini dari diskursus alternatif yang ada, yang dimaksud di sini adalah ilmu sosial otonom dan nativisme, ada perbedaan bagaimana kita menyikapi barat nih, bagaimana kita memposisikan barat. Nah, kalau nativisme itu secara ekstrim, dia itu sudah menutup diri dari yang disebut barat itu. Mereka hanya mencukupkan diri terhadap pandangan etis tertentu gitu. Jadi benar-benar natif asli banget itu. Nah, masalahnya begini. Ketika sudah begitu, mereka akan tenggelam dalam sentrisme lain. Mereka di sini dalam konteks untuk mengkritik Eurosentrisme. Jadi Barat yang terlalu diagung-agungkan segala macam itu sebagai mercusuar perkembangan peradaban dan keilmuan. Namun mereka akhirnya terjatuh pada sentrisme yang lain. Misalkan kalau di India ada Indosentris dan segala macamnya. Nah ini kan salah satu wujud paling mengerikan itu kan kemarin ya saya sempat istilahnya ada obrolan juga sih sama siapa namanya sama Kang Alam ya, itu teman saya yang kemarin ngisi di pertemuan awal terkait bagaimana India adalah wujud paling mengerikan dari nativisme ini sendiri gitu. Jadi kan Narendra Modi Perdana Menterinya atau apa kan pengen bikin proyek apa gitu ya. Saya juga kurang tahu ya saya detailnya gimana. Cuman teman-teman bisa cari juga yaitu gimana kalau kata teman saya itu sebagai wujud paling ngeri dari nativisme. Jadi diskursus alternatif bernama nativisme itu wujud mengerikannya ada di India gitu. Ini berbeda dengan ilmu sosial otonom yang dirumuskan oleh Syed Farid Alatas ya bersama ayahnya. Jadi ilmu sosial otonom ini fokusnya itu pada bagaimana caranya tidak ada yang namanya itu captive mind gitu. Karena captive mind ini kan sebagai konsekuensi dari adanya kebergantungan akademis itu sendiri gitu. Nah, namun di sini yang namanya ilmu sosial otonom ini nggak anti barat sama nggak pro negara juga gitu. Karena kalau nativisme tadi kan
jelas ya anti barat pertama. Terus yang kedua mereka dimanfaatkan untuk melegitimasi istilahnya kebijakan-kebijakan tertentu dari negara gitu. Kayak misalkan kebijakan yang rasis segala macam itu kan di India ya. Nah, kalau nggak salah ini disebutin juga di sini di buku Syatarat Al-Atas ini bagaimana di Republik Rakyat Cina juga itu sempat dikembangkan juga sosiologi Cina juga, tapi itu kan nggak tahu itu dijadikan apa waktu itu kalau nggak salah. Saya lupa sih ini detailnya gimana. Cuman kalau nggak salah itu dijadikan untuk melegitimasi kebijakan negara juga gitu. Nah, di sini kalau ilmu sosial otonom nggak seperti itu. Dia masih memberikan ruang untuk berdialog dengan Barat dan negara. Namun dia yang disebut otonom itu ketika dia bisa menentukan secara ini otonom ya, tidak dikatakan disubordinasi oleh negara ataupun yang lain-lain dalam mengkonseptualisasikan masalah dan prioritas masalahnya itu yang mana dulu gitu untuk diperbincangkan dalam penelitian gitu. Terus adanya pengembangan agenda riset, mereka pun otonom juga, jadi nggak tergantung sama negara dan segala macamnya. Kemudian ada juga pembangunan teori yang orisinal juga, mereka otonom di situ, dan riset empirisnya juga otonom juga. Nah ini bisa dibilang adalah gambaran bagaimana diskursus alternatif ini diperbincangkan sampai saat ini. Gitu. Yang sebenarnya diskursus alternatif ini banyak, tapi karena keterbatasan waktu dan saya sambil tadi juga berusaha merecall apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, maka di sini cukup saya bahas 2 aja. Dan itu dari saya. Hatur nuwun buat semuanya teman-teman di sini. Mungkin bisa kita mulai ini aja dari Mbak Anita, mungkin ada semacam tanggapan Mbak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Selamat malam semuanya teman-teman. Di sini mungkin saya akan mantik diskusi kali ya. Karena fokus saya mungkin akhir-akhir ini tentang ilmu sosial otonom, jadi saya akan fokus ke ilmu sosial otonom karena kebetulan kan memang yang diserukan oleh Farid Al-Atas itu memang berusaha membuat semacam kayak mazhab pemikiran dari ayahnya gitu, yang dinamakan sekolah ilmu mandiri. Kalau kita mungkin nyebutnya, kalau kata-kata sekolah itu mungkin kalau di bahasa Indonesia itu belum belum bisa berarti mazhab gitu, tapi sebenarnya artinya itu mazhab gitu, sama kayak misalnya ketika kita memandang ada mazhab Chicago, mazhab Frankfurt dan lain-lain gitu di ilmu sosial. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Farid Al-Atas seperti itu gitu. Sekarang memang sudah ada sudah beberapa generasi ya. Sekarang sudah mulai masuk generasi ketiga, generasi keempat. Mungkin kalau kita mau mengkaji juga, kita mungkin masuk ke generasi keempat begitu mungkin ya. Berikut cucunya beliau gitu, Syed Imad Al-Atas. Nah, ada yang unik. Mungkin di sini saya pakai PowerPoint ya biar enak gitu. Saya izin share screen. Oh ya, monggo Mbak. Oke. Soalnya kalau misalnya nggak share screen, saya tuh suka kemana-mana kalau misalnya ngomong itu, jadi takut nggak fokus begitu. Kalau nggak pakai PowerPoint. Di sini mungkin saya yang tadi saya sempat bahas gitu ya, saya akan membahas tentang saya akan fokus ke ini ya, sekolah ilmu mandiri, tentang dari ini ya, dari Autonomous Social Science Prof. Hussein Al-Atas. Thank you. Nah, sekali lagi kalau di bukunya Prof. Farid Al-Atas tentang ini ya, gagasan tentang ilmu sosial otonom, ilmu sosial mandiri itu merupakan salah satu dari alternatif ya. Jadi kenapa Prof. Farid Al-Atas itu ingin menjelaskan ada alternatif gitu, ada alternatif, terus kenapa semuanya dikumpulin gitu, ada banyak sekali kan yang disebut diskursus alternatif gitu untuk melawan Eurocentrisme dan
tadi itu dan captive mind dan lain sebagainya gitu, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai macam pola gitu. Karena apa? Karena dia ingin berusaha gitu menunjukkan bahwa oh, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang merasa keberatan dengan adanya Eropanisasi. Itu Eropa dalam tanda kutip ya, bukan Eropa secara kartografis gitu ya, Eropa secara benua gitu, tapi ya Barat gitu istilahnya gitu. Ada dominasi gitu dari Barat, dan memang itu mengganggu apa? Mengganggu ilmu-ilmu sosial perkembangan di wilayah-wilayah negara berkembang gitu. Jadi memang yang diserukan itu memang itu gitu, ingin menunjukkan pada dunia bahwa keberatan itu bukan hanya berasal dari satu sisi saja gitu, satu orang saja begitu, atau satu kelompok saja dan lain sebagainya, tapi itu merupakan gejala yang global. Nah di sini sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan ya, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus gitu, menjadi fokus dari ilmu sosial mandiri itu. Sebenarnya perbedaannya apa dari yang lain? Kayak yang tadi sempat disinggung sama Mas Kamil, kalau kita menjelajahi semuanya itu luar biasa panjangnya. Saya itu membahas tentang pedagogi kritis saja, dari Freire aja itu bisa 1 semester gitu, dari satu tokoh saja gitu. Dan apalagi dari tokoh-tokoh lainnya gitu. Mungkin di sini kenapa saya langsung mengerucutkan saja begitu ke ilmu sosial otonom gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari sendiri, bisa istilahnya memperkaya sendiri gitu, apa yang disebut alternatif yang lain gitu. Nah, sama yang tadi sempat dibahas oleh Mas Kamil, ada apa sih sebenarnya? Ada fenomena yang namanya Eurocentrisme tadi itu, yaitu Eropa berkat keunikan, keunggulan, dan takdirnya itu harus menanggung beban manusia kulit putih itu ya. Terus di sini ada Immanuel Wallerstein, dia orang kiri ya, dia itu menjelaskan bahwa Eurocentrisme itu seperti hidra raksasa yang punya banyak avatar. Avatarnya itu apa aja sih? Istilahnya tentakelnya itu apa aja sih? Yaitu ada di masalah historiografi yang menempatkan bahwa Eropa itu merupakan pusat dari segalanya gitu. Sejarah Eropa, apa yang ada di Eropa, kesejarahannya apa yang berlaku di Eropa itu berlaku bagi masyarakat di seluruh dunia. Lalu konsepnya tentang universalisme. Jadi apa yang ada di Eropa begitu, istilahnya di Eropa, Amerika dan sebagainya. Sekali lagi, Eropa yang dimaksud bukan cuma mengerucut ke ini ya, secara istilahnya kartografis. Jadi apa yang dari barat itu istilahnya itu universal gitu, dan bisa diterapkan, termasuk data-data empirisnya bisa diperbandingkan begitu saja dengan apa yang sesuatu yang empiris yang ada di negara-negara dunia ketiga. Yang ketiga yaitu mengenai asumsi atas keistimewaan Barat. Jadi Barat itu kita selalu melihatnya sebagai peradaban yang begitu istimewa dengan teknologinya, dengan kemajuan teknologi, dengan semangat kemajuannya dan lain sebagainya ya. Nah yang tadi itu selanjutnya yaitu prinsip orientalisme ini dari Said ya, Edward Said. Bagaimana ketika timur dan barat itu, timur barat barbar, jadi ada seperti ini ya, dikotomi gitu, antara ada timur, ada barat, ada barbar, ada yang beradab, ada apa lagi gitu. Itu ada hal-hal yang seperti itu yang selama ini berkembang gitu. Dan yang terakhir yaitu ide mengenai kemajuan, idea of progress. Di sini mungkin teman-teman yang di ekonomi pernah belajar gitu mengenai ada teori kemajuannya Rostow gitu, gimana masyarakat itu berkembang gitu, seperti ada masyarakat lepas landas terus dan lain sebagainya gitu. Dan pola-pola seperti itu tuh perlu diikuti oleh seluruh masyarakat di dunia gitu, kecenderungan seperti itu gitu. Dan disitulah menurut Farid Alatas dan menurut tokoh-tokoh yang mengemukakan bahwa ada permasalahan dalam Eurocentrisme itu, istilahnya Eurocentrisme itu mengkristal. Ini lanjut saja. Nah tadi captive mind. Jadi captive mind itu apa sih? Ya itu tadi ya, korban dari Eurocentrisme dan Orientalisme itu. Terus dia itu titik kuncinya itu dia meniru, tidak kritis. Sebenarnya meniru bisa begitu ya. Sekali lagi
tidak semua ditolak begitu seperti nativis, tapi memang ada yang bisa diambil begitu. Itu ada di satu jurnalnya, kebetulan ini saya ternyata nggak dimasukin, ini ada yang bentuk imitasinya konstruktif. Mungkin nanti bisa saya share di grup. Terus terkunci dari isu utama masyarakat pribumi atau ulayat. Terus dia tidak mampu membedakan hal yang universal dan partikular dari sebuah teori untuk menganalisis permasalahan, dan sebenarnya ada imitasi yang sifatnya konstruktif, tapi dia tidak memilih jalan itu gitu. Nah, itulah orang-orang yang terkendala captive, yang terkungkung gitu ya dalam, sekali lagi itu masalah minda ya, namanya juga pakai kata mind kan, berarti memang orangnya yang ternyata memiliki penyakit tersebut gitu, mempunyai mental tersebut. Terus lanjut. Nah, sebentar ini saya hilangkan dulu. Oke. Nah, di sini ilmuwan sebenarnya harus selektif milih menurut Prof. Hussein Alatas ya. Ilmuwan itu harus selektif memilih hidangan yang disajikan dalam piring akademik. Dia perlu mengetahui komponen hidangan tersebut, bagaimana hidangan itu dimasak dan lain sebagainya. Nah, yang tadi saya sebut juga, para ilmuwan itu kadang-kadang terburu-buru mengakses data empiris yang memancing mereka menjadi imitator. Lalu mereka tidak mengakrabkan diri dengan latar belakang sejarah dan budaya masyarakat mereka sendiri, terus terpengaruh pada stigma mitos ya. Ini sekali lagi ada bukunya Prof. Hussein Alatas. Ini sebelum saya lebih jauh gini ya. Kita ada dua orang yang kita omongin di sini gitu, yaitu Syed Hussein Alatas dan Syed Farid Alatas. Syed Farid Alatas kebetulan anaknya beliau ya, anaknya Prof. Hussein Alatas, dan yang mengemukakan pertama kali mengenai ilmu sosial otonom Hussein Alatas begitu. Lalu memang dilanjutkan oleh anaknya dengan proyek-proyek yang lebih aplikatif begitu. Terus di sini sebenarnya kayak gimana sih mereka, ciri-ciri orang yang istilahnya terkaptif gitu ya. Mereka nggak mau mengakrabkan diri dengan latar belakang sejarah dan budaya masyarakat mereka sendiri. Terus mereka terpengaruh pada stigma mitos yang diciptakan para kolonialis. Misalnya mitos bahwa pribumi malas. Itu ada bukunya Prof. Hussein Alatas yang sangat terkenal gitu, The Myth of Lazy Native. Itu di situ tuh menjelaskan bahwa sebenarnya ada sebuah stigma yang dari dulu, dari zaman kolonial itu sudah ada gitu, yaitu mitos bahwa pribumi itu malas sebenarnya. Tapi sebenarnya mitos itu memang sengaja diciptakan oleh orang-orang kolonial, oleh kolonialis gitu ya, oleh kolonialis untuk apa? Untuk menjustifikasi keberadaan mereka di sana. Kenapa? Kalau nggak ada, istilah gini ya, kalau nggak ada gue, itu orang-orang terjajah itu nggak mungkin maju gitu. Sering pernah dengar nggak sih anggapan-anggapan tersebut gitu? Kalau nggak ada Belanda, kalau nggak ada Inggris, mungkin nggak ada kereta gitu, nggak ada kereta di Indonesia, nggak ada kereta di sini, nggak ada teknologi, nggak ada apa gitu yang tetap apa gitu. Dan dengan stigma tersebut, bahwa pribumi memang malas aja gitu dari sananya, terus kalau misalnya kerja itu mulainya dari siang, terus mereka itu tidak bisa menghargai waktu gitu. Menghargai waktu tuh maksudnya mereka itu konsep ini ya, berdasarkan konsep efisiensi modernis ya, karena memang mereka kan ini ya, istilahnya konsepsi modernitas mengenai waktu begitu. Istilahnya uang waktu adalah uang dan lain sebagainya. Oh, ternyata orang-orang pribumi itu nggak bisa, nggak punya rasa nggak punya istilahnya apa ya, nggak punya pemahaman waktu yang baik seperti mereka gitu, nggak bisa menghargai waktu sama sekali begitu. Padahal kalau menurut Prof. Hussein Alatas ya sebenarnya orang pribumi itu sangat menghargai waktu. Contohnya misalnya orang Muslim ketika waktunya sholat ya mereka sholat begitu. Jadi cuman persepsinya yang berbeda aja gitu mengenai waktu gitu. Terus dari stigma misalnya stigma malas gitu. Jadi kalau misalnya orang miskin ya karena malas aja gitu, karena malas.
terus karena masalah kultural memang karena mereka itu bodoh, malas, dan istilahnya nyusahin gitu negara. Ternyata stigma ini nih dibawa terus oleh para ilmuwan. Setelah itu ya, para ilmuwan setelah masa kolonialisme berakhir gitu. Ada kelompok orang yang memang bodoh, malas, miskin, istilahnya nyusahin negara, maunya minta subsidi terus begitu dan lain sebagainya, yang istilahnya itu jadi apa-apa yang dikatakan oleh kolonialis itu diserap begitu saja gitu oleh orang-orang yang tercaptive mind gitu. Padahal kalau misalnya itu kan dalam memandang masalah kemiskinan itu kita nggak bisa sesimpel itu gitu menyatakan bahwa itu terkait dengan mental saja, terkait dengan bahwa mereka itu malas aja sehingga mereka nggak bisa dapat kekayaan dan lain-lain gitu. Kita nggak bisa begitu gitu, nggak bisa simpel itu menyatakannya. Tapi kalau orang yang tercaptive mind itu ya mudah saja gitu mengikuti mitos-mitos yang memang diciptakan oleh kolonialis. Terus dan menganggap bahwa kemalasan itu merupakan hal yang esensial gitu, yang memang udah mendarah daging di masyarakat itu. Terus selanjutnya itu sebenarnya ada apa sih yang disebut dengan mazhab ilmu sosial mandiri? Jadi ilmu sosial mandiri ini sebenarnya apa? Ini dia berfungsi menghapuskan dan membatasi pengaruh demonstrasi intelektual dan captive mind. Para ilmuwan sosial dapat secara mandiri merumuskan masalah, menciptakan konsep, dan secara kreatif menerapkan metodologi tanpa didominasi hal-hal partikular pada tradisi mandiri lain. Jadi gagasan-gagasan lain tidak ditolak hanya berdasarkan asal-usul nasional maupun kulturalnya semata. Kayak tadi, misalnya, ini Prof. Hussein Alatas itu merupakan tokoh yang berasal, taruhlah beliau itu dari Indonesia gitu. Lahirnya, tapi hanya lahir ya. Tapi sekali lagi beliau itu besarnya di Malaysia, di Singapura, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang terkunci pada isu-isu kenetifan, keindonesiaan dalam tanda kutip itu akan mengatakan kenapa harus tokoh ini gitu, dia kan bukan orang asli Indonesia begitu, dia nggak dianggap bahwa beliau itu orang, istilahnya sosiolog sekelas Prof. Hussein Alatas itu dianggap tidak bisa menjelaskan masyarakat Indonesia begitu secara baik begitu, hanya karena misalnya beliau itu tidak istilahnya tidak mengabdi di Indonesia dan lain sebagainya begitu. Jadi terkunci pada hal-hal demikian. Terus para ilmuwan sosial tadi ya dapat secara mandiri merumuskan masalah, menciptakan konsep, dan secara kreatif menerapkan metode kombinasi hal-hal partikular dan tradisi mandiri lain. Nanti saya coba jelaskan hal partikular itu seperti apa. Lalu gagasan-gagasan lain tidak ditolak hanya berdasarkan asal-usul ya nasional maupun kulturalnya semata. Kayak kita misalnya akhirnya lupa dengan misalnya pemikirannya Ibnu Khaldun dan siapa gitu tokoh lain-lain ya, karena memang terkunci pada masalah-masalah misalnya ilmuwan itu yang perlu kita kutip ya hanya dari Indonesia saja. Ya meskipun itu nggak salah gitu, bisa jadi itu tidak salah, tetapi itu nggak bisa dibenarkan 100% gitu. Lalu sebenarnya apalagi gitu tradisi ilmu sosial mandiri? Jadi tradisi ilmu sosial mandiri itu merupakan sebuah mazhab pemikiran di mana pembinaan teori, pembentukan konsep, penerapan kaidah sains, sosial, dan pemahaman fenomena dilakukan dengan cara yang sesuai untuk masyarakat tertentu dan bertentangan dengan kepentingan yang sifatnya eurosentrik, nasionalis, dan sektarian. Ini catatannya. Dia bertentangan dengan kepentingan eurosentrik, nasionalis, dan sektarian. Di sini yang akhirnya dia membedakan ya di kata kunci ini, nasionalis dan sektarian. Di sini yang membedakan antara ilmu sosial mandiri dengan teman-teman nativis gitu, teman-teman yang mendukung tentang gagasan nativisme. Karena apa? Karena yang dianggap ilmu dalam sebenarnya tokoh-tokoh posko lain juga menganggap hal-hal yang mirip gitu, meskipun mereka nggak menyebut bahwa itu tradisi ilmu sosial mandiri bentuknya, bahwa sebuah kebudayaan itu tidak bisa dilihat secara esensial gitu kalau menurut pandangan orang-orang poskol gitu ya. Secara ada esensinya gitu, nggak bisa dilihat sebagai hal yang tersebut. Budaya itu terus berkembang, hybrid, terjadi pertukaran dan lain sebagainya. Jadi apa yang disebut dengan asli, native itu merupakan hal yang debatable gitu. Yang asli yang mana gitu, yang akan
yang akan diusung. Aslinya yang mana begitu? Aslinya pada masa apa? Aslinya pada era yang mana gitu? Apa pada era sebelum Islam datang atau pada era Hindu-Buddha, pada era ini dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat kita ingin merujuk apa yang asli itu, sumber-sumbernya hanya yang tersedia dari mana? Dari sumber-sumber kolonial. Kayak misalnya teks-teksnya itu kita istilahnya nggak banyak kita miliki gitu. Itu ada di mana ya? Ada di sana semua, ada di Leiden semua misalnya begitu. Jadi kita untuk mencari sesuatu yang asli juga itu kita agak kesulitan gitu. Terus merumuskan masalahnya sendiri dan mengembangkan konsep serta metode yang tepat. Terus tidak akan mengisolasi diri dari pengetahuan yang berasal dari barat maupun tempat lain. Jadi bukan diisolasi ya, anti sekali gitu dengan segala hal yang berbau barat gitu, yang segala hal yang dari barat itu ditolak secara in toto. Tapi nggak seperti itu dalam tradisi ilmu sosial otonom. Lalu lanjut. Lalu agar dapat otonom itu, seseorang itu harus bisa membedakan jenis pengetahuan. Ini sekali lagi ya, saya memang nggak terlalu mengambil banyak dari bukunya Prof. Farid Alatas, karena memang Prof. Farid Alatas itu berusaha mengaplikasikan gitu yang sudah dijelaskan oleh ayahnya gitu dari berbagai jurnal gitu. Di sini Prof. Alatas itu menyinggung gitu sebenarnya apa yang disebut dengan agar dapat otonom seperti apa. Kita harus bisa membedakan pengetahuan yang valid dan universal. Yaitu konsep apa? Konsep universal itu tak dapat diindigenisasi karena mendukung alhamdulillah eksistensi disiplin ilmu sosiologi. Ini contohnya dalam sosiologi ya. Misalnya konsep tentang sanksi, kelas, sosial, stratifikasi dan lain sebagainya, feodalisme dan lain sebagainya ya. Jadi memang ada misalnya ada feodalisme yang tipenya ada di Eropa, terus ada juga bentuk feodalisme yang ada di Asia gitu, dan itu berbeda gitu. Feodalismenya sama bentuknya, tapi secara aplikatifnya itu bisa berbeda-beda gitu. Terus dia mengeliminasi pengetahuan di barat yang hanya sedikit relevansinya bagi negara berkembang. Jadi kayak misalnya sosiolog Amerika itu bisa gitu istilahnya membedakan dengan apa yang ada di istilahnya di Eropa gitu dengan sosiolog di Eropa misalnya, ini kalau contohnya di sosiologi ya. Kalau di Amerika itu kan yang berkembang itu kan model strukturalis begitu dan lain sebagainya begitu. Terus mereka berusaha mengekstrak sendiri sebenarnya bentuk yang sesuai untuk mereka itu seperti apa begitu. Dan itu dari apa-apa yang berkembang di Eropa gitu. Berbeda ya, bukan terlepas tapi ada yang membedakan gitu. Mereka bisa mengidentifikasi gitu hal-hal yang bisa diekstrak gitu untuk mengkaji mengenai hal-hal yang paling tepat untuk negaranya. Terus di sini juga kayak misalnya teologi pembebasan dicontohkan ya. Itu kan konsepnya teologi pembebasan sebenarnya kan dari tradisinya Marx gitu, dari tradisinya Marx. Tapi berusaha dikembangkan oleh orang-orang di Amerika Latin dalam bentuknya yang disebut teologi pembebasan itu ya. Jadi unsur-unsur Marxian itu diberikan kata teologi di depannya gitu, dan istilahnya karena dimasukkan sisi teologi secara otomatis memang ada implikasi yang berbeda gitu dari cara-cara Marx dalam menganalisis masyarakat, istilah masyarakat kelas sosial dan lain sebagainya di Eropa sana dengan apa yang terjadi misalnya di Brazil begitu. Terus selanjutnya itu mengidentifikasi pengetahuan di barat yang memiliki nilai komparatif bagi masyarakat negara berkembang. Jadi di sini sebenarnya yang lebih ditekankan oleh Prof. Hussein Alatas ya sudah dilakukan komparasi saja. Misalnya kita melihat ketika memandang tokoh gitu, ketika kita melihat kalau di ranah pendidikan, ketika kita misalnya melihat wah pendidikan di Finlandia itu sangat maju, pendidikan di Korea Selatan sangat maju gitu. Terus apa kalau misalnya pakai mental terkaptif itu ya sudah di borrowing saja apa yang ada di Finlandia, apa yang
sistem pendidikan apa yang terjadi yang ada di Korea Selatan itu diambil gitu begitu saja dan langsung diterapkan dan menjadi sebuah kebijakan, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat rusak gitu, akan merusak sekali di dunia pendidikan. Karena apa? Karena nggak dilihat konteks-konteks sosialnya gitu, yang padahal sangat berbeda begitu. Misalnya di Korea ada memang budaya yang seperti ini, budaya yang seperti itu. Terus ada juga, saya pernah beberapa pekan lalu sempat ada satu jurnal yang dibaca tentang jadi ada satu artikel, dia itu orang Cina yang menyebut bahwa begini ya, gara-gara orang-orang Cina itu menang, istilah anak-anak Cina itu memenangkan kompetisi PISA. PISA itu kayak pemrankingan gitu anak-anak. Jadi intinya berdasarkan PISA itu disebutkan, oh ini di negara ini ternyata memang anak-anak ini tuh memperoleh skor paling tinggi misalnya di bidang sains, di bidang matematik dan lain sebagainya, di bidang literasi dan lain sebagainya gitu. Nah ternyata Cina menempati posisi tertinggi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Inggris dan orang-orang Amerika pengen memborrowing apa yang ditanamkan di anak-anak Cina gitu, kebijakan apa yang diterapkan. Padahal mereka punya situasi yang jelas-jelas berbeda gitu. Penulis itu menyatakan kalau nggak bisa dong langsung diborong saja, kan nggak bisa begitu. Kenapa? Karena di Cina itu ada nilai-nilai Konfusian sejak zaman dulu, sejak istilahnya berabad-abad dulu, yang disebut dengan mengikuti ujian terus harus menang, terus harus memperoleh nilai tertinggi. Itu memang sudah mendarah daging gitu. Dan model-model seperti itu berbeda dengan apa yang ada di Amerika saat ini gitu. Kalau di Amerika justru apa-apa yang disebut dengan sebagai siswa yang pintar itu siswa yang pintar itu bukan hanya anak-anak yang bisa memenangkan ujian gitu, ujian dalam matematik saja gitu, tapi di sana lebih secara individual gitu dilihatnya. Anak-anak itu bisa punya potensi yang lain, nggak harus dia itu pintar matematika, tapi bisa potensinya di misalnya di seni dan lain sebagainya. Tapi kalau di Cina enggak begitu saat itu ya, di artikel itu begitu. Yang dilihat itu memang ketika dia menang, memang lulus ujian ya sudah gitu. Itu memang istilahnya hal yang harus dikembangkan oleh anak-anak di sana gitu. Makanya skor PISA mereka ya tinggi. Karena apa? Karena memang mereka sudah selama berabad-abad terbiasa untuk istilahnya ujian begitu. Terus di sini, dan ini sekali lagi lanjut ya, mencari yang universal, lalu diproses dan melakukan komparasi dan menganalisis sesuai latar belakang budayanya. Dan memang ini memang sekali lagi diakui sama Prof. Farid Alatas di buku ini juga gitu, di buku Diskursus Alternatif ini, di masalah bab terakhir ya, bab terakhir itu tentang relevansi dan irrelevansi. Sebenarnya kayak gimana caranya memisahkan hal itu gitu, hal yang universal dan partikular, terus apa yang kira-kira relevan untuk masyarakat kita. Nah itu memang perlu pekerjaan yang sangat sulit gitu, tapi bukan berarti nggak bisa gitu, ada cara-caranya begitu. Terus hal-hal yang praktis yang sebenarnya bisa dilakukan supaya ilmu sosial otonomi itu bisa istilahnya berlanjut gitu, istilahnya membumi gitu ya. Yaitu apa? Membatasi perkembangan captive mind dengan mendorong proses asimilasi selektif dan independen terhadap pengetahuan dari Barat. Terus mematok standar intelektual dan ilmiah yang lebih tinggi dengan ilmu sosial lokal dan regional dengan ilmu sosial di negara-negara maju. Jadi ikuti struktur kebergantungan akademis gitu. Yang memang sengaja diciptakan oleh Barat gitu. Misalnya orang kita itu cuma meneliti empiris, perkara-perkara empiris, dan dalam masalah menteorikannya kita ambil gitu teori-teori Barat gitu. Kita nggak bisa ngikutin itu gitu. Tapi ya ambil kita bisa istilahnya meneliti perkara-perkara empiris, dan kita juga ya melakukan teoritisasi gitu. Dan itu harus berani gitu. Terus pendidikan para ilmuwan sosial perlu diarahkan pada studi perbandingan, lalu menciptakan kesadaran di kalangan pemerintah dan kaum elit tentang pengembangan tradisi ini ya. Terus mencari dukungan dari para ilmuwan luar negeri yang bersimpati pada ilmu sosial mandiri. Terus lanjut mengkritik rencana pembangunan yang salah
dan penyalahgunaan pemikiran ilmu sosial yang lahir dari benak terbelenggu dengan menunjuk pada target-target lokal yang konkret. Terus selanjutnya membangkitkan kesadaran para ilmuwan sosial menyangkut penghambaan intelektual mereka. Lanjut saja. Ini karena memang lumayan padat ya, jadi ini mohon maaf kalau misalnya saya agak kepanjangan gitu, tapi kalau misalnya nggak disampaikan semua takutnya ada yang terpisah begitu. Jadi saya mohon minta waktunya sedikit gitu ya sebelum diskusi. Terus di sini otonom dan nativis, kenapa nggak nativis? Sebenarnya mereka itu apa bedanya apa sih? Sebenarnya sama-sama mereka mencemooh ilmu sosial eurosentris dan orientalisme gitu. Terus mereka juga mengidentifikasi ada masalah-masalah captive mind gitu dan lain sebagainya. Tapi mereka berbeda dalam menyikapi pengetahuan yang berasal dari barat. Eurocentrisme dan captive mind ini bukan disebabkan upaya lembaga ilmu sosial secara sadar ya, ilmu sosial barat secara sadar dan serempak melakukan dominasi. Jadi nggak sebegitunya gitu kita melihatnya, mereka memang sengaja begitu secara strukturalnya begitu. Pada masa kolonial mungkin iya, tapi di masa sekarang itu nggak seperti itu banget. Terus bekerja dalam struktur kebergantungan akademis, sifatnya struktural. Terus ISM dan negara, kalau misalnya nativis ini nanti ya ada di slide berikutnya, itu bisa cenderung terkooptasi ya sebenarnya. Mungkin nggak sengaja gitu, tapi bisa dengan mudah dikooptasi oleh negara. Terus batas-batas nasionalisme dan kewilayatan menjadikan ilmuwan terfokus pada ilmu yang digali dari masyarakatnya sendiri. Terus mengapa bukan nativisme gitu? Di sini kenapa yang mungkin disebut sebagai ulayatisasi, pribumisasi, indigenisasi dan lain sebagainya, tapi yang dipilih memang konsep tentang nativisme ya, meskipun Prof. Farid Alatas itu cukup kritis dengan gagasan indigenisasi gitu. Makanya lucu kalau misalnya Prof. Farid Alatas itu di beberapa tulisan itu justru ya mungkin itu memang agak ada bentuk kekeliruan gitu dalam memahami istilah dan makna gitu. Itu dianggap sebagai orang yang mendukung indigenisasi ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya nggak begitu gitu. Justru Prof. Farid Alatas itu banyak sekali mengkritik gitu tentang indigenisasi yang bisa saja itu saking melokalnya, saking mempribuminya itu jadi bisa terkooptasi dengan negara, akhirnya istilahnya menjadi nativis gitu. Karena apa gitu? Karena intoleransi yang tinggi pada ilmu sosial barat. Dalam taraf apa? Dalam teori, metodologi, pemilihan masalah, dan lain sebagainya. Oto-orientalisme, pembalikan orientalisme. Jadi bisa jadi ya, justru seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Wallerstein, ada justru nativisme itu justru membentuk apa yang disebut eurosentris, anti-eurosentris, tapi sebenarnya mereka eurosentris. Anti-eurosentris yang eurosentris gitu. Apa yang dikhawatirkan oleh istilahnya tokoh seperti beliau gitu, seperti Wallerstein. Terus kenapa? Karena yang dibawa itu dalam gagasan orang-orang nativisme ini, nativis ini sebenarnya pola-pola yang sama seperti yang dijelaskan oleh kolonialis Eropa. Contohnya begini, misalnya dalam memandang misalnya orang India gitu, orang India, terus orang India memang kulitnya berwarna dan lain sebagainya begitu segala macam. Terus stigma pembedaan mereka sebagai orang yang berwarna itu justru dirayakannya dalam hal apa? Begini, oh iya dong kita berwarna, tapi kita itu eksotik begitu, sangat mengagumkan, berbeda dengan apa yang orang-orang di barat begitu. Istilahnya sentimen seperti itu yang dibalikan. Kalau misalnya dalam karyanya Fanon itu Prof. Farid Alatas kebetulan juga ngutip di beberapa sisi gitu ya. Dan apa yang disebut Fanon itu, Frantz Fanon, mungkin teman-teman nanti bisa ngecek pemikirannya,
bahwa kayak misalnya beliau kan orang Afrika gitu ya. Di Afrika itu berlaku gitu saking tingginya istilahnya saking tingginya rasial gitu, politik ras di sana itu yang membedakan orang kulit putih dan orang kulit hitam. Jadi orang-orang kulit hitam itu benar-benar melawan. Melawannya gimana? Oh iya, kami itu yang orang-orang kulit hitam itu sangat ini, dan kami orang kulit hitam itu sangat spiritualis, berbeda dengan orang-orang barat yang istilahnya begini. Jadi apa yang dilakukan itu untuk membalik-balikan saja gitu. Ketika ada orientalisme, ya sudah dibalikan saja menjadi tapi sebenarnya ada benih-benih oto-orientalisme gitu. Stigma terhadap mereka, pembedaan bahwa mereka itu ada yang hitam, ada yang putih, itu tetap dipertahankan begitu, tetap dipertahankan oleh orang-orang nativis. Dalam taraf tertentu menurut Fanon ini, ya itu bagus untuk apa? Untuk memberikan kesadaran kita bahwa memang ada yang salah gitu dengan apa-apa yang berasal dari barat. Tetapi kalau misalnya itu dirayakan terus-menerus, itu bisa jadi bermasalah sekali begitu. Karena apa? Karena memang jadi kayak itu ya, jadi kayak apa namanya? Hanya sekedar membalik-balikan saja gitu. Ketika mereka rasis, kita balik rasis begitu. Terus di sini ya contohnya itu Sinha, dia menyatakan bahwa kesan sebagai India sebagai lian yang eksotik. Terus konsekuensi losnya itu nativisme yang merujuk pada kecenderungan mempribumi melopot di antara para ilmuwan sosial maupun ilmuwan barat maupun lokal. Penolakan total pada pengetahuan barat atas dasar nasional dan budaya, ini yang misalnya ada yang terjadi tadi yang sempat dijelaskan, proyek sinicisasi, Taiwanisasi gitu. Jadi karena ada proyek sinicisasi, orang-orang Taiwan ini sensitif gitu, nggak mau pakai sinicisasi, padahal ada pola-pola yang mirip gitu, yaudah pakainya apa? Pakainya Taiwanisasi, cuman gara-gara sentimen-sentimen seperti itu begitu. Itu kalau misalnya pakai ulayatisasi gitu ya. Terus mudah dikooptasi negara maunya apa nih? Oh, nasionalisme dalam artian yang sempit dalam tanda kutip. Sudahlah, ilmuwan sosial akhirnya berusaha mereproduksi apa yang diinginkan oleh penguasa dan membentuk bahwa oh ini nasionalisme itu seperti ini. Dan bahayanya kalau itu terus-menerus istilahnya disalurkan dalam dunia pendidikan begitu. Terus ada kecenderungan lahirnya pola pikir yang homogen dari budaya yang dominan. Jadi ini ya, mohon maaf, ini kalau misalnya di kajian pasca kolonial itu jadi apa yang sebenarnya nanti diadopsi oleh negara itu sebagai sebuah budaya nasional, kadang-kadang itu cuma berasal dari wilayah-wilayah tertentu gitu. Karena yang mana yang budaya nasional yang betul-betul nasional begitu. Kadang ada tokoh-tokoh yang hanya mengekstrak dari budaya suku tertentu begitu, dan itu akhirnya menafikan suku-suku yang lainnya begitu. Terus ada kecenderungan pernyataan tidak hanya orang kita yang bisa memahami kita, menolak segala omongan barat, istilahnya orang-orang barat gitu. Wallerstein khawatir, nah ini yang tadi sempat disebut. Terus ada lagi nih contohnya, ini sebenarnya hal-hal yang lucu aja sih ya, Nazi. Oh itu panjang sekali, saya mohon maaf nih penjelasannya. Nazi yang mencari pembenaran genetik mengenai keunggulan rasnya. Yasenko, biolog, menolak teori Gregor Mendel dan mengadopsi pemikiran Ivan Michurin, seorang petani yang menganut paham Darwinisme dalam rangka mengukuhkan ideologi Uni Soviet mengenai pentingnya faktor lingkungan dibandingkan hal-hal yang sifatnya genetik. Lysenko menanam gandum di musim dingin. Teorinya ini dipraktikkan di seluruh ladang gandum di Uni Soviet pada masa rezim Stalin dan mengakibatkan akhirnya apa? Gagal panen pada tahun 1930-an. Akhirnya program pangan di Uni Soviet pun hancur dan menyebabkan keruntuhan pula pada ideologi negara yang mengusungnya begitu. Itu kelanjutannya ya. Lalu di sini karena memang ini apa namanya, mungkin ini nanti nggak usah dibahas juga ya. Mungkin kalau misalnya membahas tentang ISF itu kita nggak bisa lepaskan dari konsep-konsep Prof. Hussein Alatas yang lain gitu, yaitu mengenai apa, tentang intelektual yang terbebas dari istilahnya belenggu itu seperti apa. Itu ada beliau ekstrak begitu secara panjang lebar di
bukunya beliau. Ini mungkin saya skip saja gitu. Terus ini mungkin bagaimana intelektual itu bisa berpikir filosofis. Terus kepemimpinan kaum muda ini bagaimana. Nah, ini mungkin karena saya dari pendidikan gitu, saya rencana mau mengajukan disertasi gitu mengenai mau mencoba menurunkan mazhab ilmu mandiri ini gitu. Lalu saya mencoba mengekstrak sebenarnya nilai-nilai apa sih yang ditekankan oleh Prof. Hussein Alatas begitu. Terus saya mencoba menjelaskan dalam dua indikator, yaitu yang pertama mengenai berpikir kreatif, yaitu dari konsep dari kebalikan captive mind gitu. Jadi gimana pendidikan itu bisa melahirkan orang-orang yang bisa berpikir kreatif sehingga mereka itu bisa merdeka dari berbagai hegemoni yang berasal dari luar, tadi hal-hal yang sifatnya eurosentris, terus mereka bisa mencari yang sifatnya relevan dan irrelevan dan lain-lain. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut aja. Terus selanjutnya kepekaan sosial, mereka gimana mereka itu bisa peka terhadap masyarakatnya gitu, sehingga mereka bisa membuang apa-apa yang mungkin bias nasional dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan di di forum begitu. Ya, mungkin sekian saja begitu dari saya. Ini mohon maaf, ini agak mengambil jatah waktu. Ini mungkin saya langsung membalikan kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mbak Anita yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, salam Mbak ke Mas Ayub, Mbak. Sama Pi. Oh iya, makasih. Sama Pi ya. Pi mau Mbak. Ya, insya Allah. Iya. Jadi tadi kita sudah dapat banyak penjelasan yang sangat mendalam terkait masalah itu gagasan inti dari Syed Hussein Alatas yang diturunkan ke anaknya, yaitu Syed Farid Alatas, yaitu apalagi kalau bukan ilmu sosial otonom ya. Jadi tadi kita sudah dapat gambaran yang lebih komprehensif lagi dari Mbak Anita, dan kita doakan saja semoga disertasinya lancar ya Mbak ya. Ya gitulah pokoknya. Dan ini dari teman-teman mungkin ada sedikit tanggapan, mungkin ada sedikit klarifikasi dan butuh penjelasan lebih lanjut, dipersilakan. Ada satu pertanyaan masuk dari Mas Nurudin. Pertanyaan saya pada kedua pembicara, saya bukan pembicara Mas, cuman presentasiin aja. Jadi Farid Alatas Sama saya juga. Farid Alatas membagi ilmu sosial alternatif ke dalam kategori nativis dan otonom. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kedua pembicara dan posisi Farid yang mengatakan gagasan islamisasi pengetahuan termasuk model atas bahkan bisa masukkan ke arah nativis. Oh iya, itu ada itu ya. Terus masih terkait dengan kategori nativis dan otonom, saya ingin tahu pandangan kedua pembicara terhadap gagasan ekonomi Pancasila, filsafat Nusantara, arsitektur Nusantara, psikologi Nusantara, sosiologi Indonesia misalnya. Apakah itu tergolong nativis? Bagaimana pula dan wacana untuk mengembangkan kembali pemikiran tokoh-tokoh sosial Indonesia macam Saud Sumarjan, Kuncoro Ningrat, Miriam Budiarjo, Sujatmoko ya, Sartono Kartodirjo, dan apakah itu gejala nativisme? Terima kasih ya, sama-sama Mas Nurudin. Tapi mohon maaf karena saya kalau masalah teori seperti ini masih lemah, jadi Mbak Anita sepertinya lebih otoritatif untuk menjawab hal ini. Ya, terima kasih Mas Nurudin juga. Saya cuman baru baca aja Mas, belum sampai tahap menelaah lebih mendalam lagi gitu. Ya mohon maaf Mas. Gitu. Monggo Mbak Anita silakan. Aduh, ini Mas, kalau misalnya Mas Nurudin udah nanya tuh biasanya memang selalu begini begitu di banyak-banyak forum. Tapi memang ini hal-hal yang penting sih, memang hal yang penting gitu untuk dijelaskan gitu sebenarnya di posisi mana sih sebenarnya mengkajinya begitu. Saya kebetulan sejak ini ya karena memang sejak S1 membahas tentang Prof. Farid Alatas, jadi emang dari waktu S1 itu saya waktu pertama kali melihat bahwa wah islamisasi ilmu pengetahuan itu masuk digolongkan ke dalam ini sakralisasi ilmu pengetahuan gitu, dan bergabung yang lainnya.
Ini mungkin teman-teman bisa langsung merujuk aja langsung di bab berapa, saya lupa dari bukunya Prof. Farid Alatas. Begitu. Ya kalau misalnya dalam pandangan ilmu sosial otonom ya memang ya begitulah adanya gitu. Memang di sini mungkin letak pembedanya. Saya itu memang suka gitu analisis yang sifatnya hegemonik seperti ini gitu, karena untuk kalau misalnya dalam kacamata ilmu sosial itu lebih mudah diterima begitu, meskipun kalau misalnya secara pribadi saya agak kesulitan juga gitu untuk istilahnya menerima secara 100% gitu kalau misalnya itu ya digolongkan sama saja gitu. Karena apa? Karena memang saya sendiri sebagai seorang muslim dan mungkin memang sedikit terpapar juga dengan pemikiran Prof. Nakib Alatas begitu, memang, dan keterbatasan saya gitu nggak bisa menurunkan apa-apa, misalnya istilahnya sosiologi sebenarnya sosiologi yang seperti apa sih, misalnya ilmu kemasyarakatan yang bisa kita teruskan gitu, itu memang hal-hal yang sangat sulit untuk saya lakukan gitu dari dulu gitu. Jadi saya memang minjam gagasannya Prof. Farid Alatas, Prof. dan Prof. Hussein Alatas, meski ada kecenderungan dari zaman saya S1 gitu sampai sekarang untuk kalau misalnya masalah itu saya masih belum mau banyak istilahnya berkomentar gitu, karena memang saya agak-agak kalau di situ saya kurang sepakat gitu. Pernah saya waktu itu kebetulan kajiannya Abang Ayub gitu, suami saya dengan beberapa teman-temannya gitu. Terus kebetulan saya waktu itu ikut dengerin karena ngebahas tentang dunia perposkolan. Jadi saya tertarik buat dengerin juga. Di situ saya sempat ngomong di situ. Ini loh kalau misalnya orang-orang poskol itu memang bisa istilahnya menjawab masalah-masalah yang sifatnya hegemonik, hal-hal yang hegemonik secara politik, intelektual dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang sifatnya terkait dengan masalah-masalah metafisik itu memang nggak bisa menjawab itu gitu. Dan menurut saya hegemoni nggak sebatas masalah-masalah politik, ekonomi, intelektual dan lain sebagainya begitu. Itu di situ posisi saya begitu. Mungkin kalau untuk lebih lanjutnya gimana ya? Jadi itulah posisi saya sebenarnya dari dulu. Jadi saya mengkaji pemikiran Prof. Hussein Alatas, tapi memang di sini ada beberapa hal yang menurut saya mungkin di situ karena keterbatasan saya. Pertama, saya mungkin belum terlalu banyak juga mengkajinya. Saya itu dari dulu sudah benar-benar ngincar buku. Ada satu buku beliau itu tentang Islam ya, kita dan Islam itu. Tapi sampai saat ini saya belum dapat gitu. Kebetulan ada permasalahan di pengiriman dari Malaysia, jadi saya belum dapat masalah buku itu. Jadi saya nggak bisa memandang verifikasi apa yang sebenarnya Islam dalam pandangan beliau gitu, cuman dari istilahnya dari diskusi-diskusi yang sifatnya terputus begitu, jadi nggak komprehensif, jadi mengkhawatirkan sekali gitu kalau misalnya saya takutnya gagal gitu mengidentifikasi gitu. Meskipun kalau yang saya lihat secara utuh gitu ya beliau memang beliau itu cenderung modernis ya, dan Prof. Nakib Alatas itu cenderung tradisionalis, dan kita perlu membedakan kedua kecenderungan itu. Kalau kita mencampur adukannya itu dan kita ya istilahnya tanpa memperhitungkan bahwa mereka memang berasal dari tradisi yang berbeda gitu, meskipun kakak adik dan sama-sama membahas masalah Eurosentrik dan fenomena ke barat itu yang bermasalah itu, tapi memang mereka mengambil jalan alternatif yang berbeda gitu. Di situ saya memang istilahnya sangat luar biasa begitu pemikiran tokoh-tokoh tersebut, meskipun ya sekali lagi itu terkait keterbatasan saya, mungkin saya akhirnya belum bisa mengambil posisinya Prof. Hussein Alatas yang istilahnya menggabungkan, ya memang secara metodologis itu memang digabungkan karena memang fenomena itu ada di berbagai agama, misalnya ada Hinduisasi, ada Kristenisasi dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika disejajarkan gitu saja, dan kalau memangnya disejajarkan kan jadi kayak apa ya, kayak nggak ada yang
istilahnya lebih tinggi atau lebih rendah begitu, jadi kayak sejajar begitu. Itu sih mungkin di situ Mas. Mungkin beberapa tahun lagi mungkin saya bisa menjawab pertanyaan yang lebih mendalam mengenai hal ini. Ini mohon maaf nih kalau misalnya agak muter-muter. Terus tadi apa sih yang kedua itu? Ini langsung aja mungkin ya. Masih terkait dengan kategori dan otonom, saya ingin tahu pandangan kedua pembicara terhadap gagasan ekonomi Pancasila, filsafat Nusantara, arsitektur Nusantara, psikologi Nusantara di Indonesia misalnya, apakah itu tergolong aktivis? Bagaimana pula dengan wacana untuk kalau misalnya gagasan-gagasan itu ternyata terkait dengan apa yang dikhawatirkan Prof. Hussein Alatas mengenai politik sektarian, nasionalistik, kecenderungan nasionalistik, terkooptasi negara, dan lain sebagainya. Terus istilahnya chauvinis ya, primordial, itu hal-hal yang istilahnya membuat perpecahan begitu di masyarakat, yaitu bisa dikatakan nativis gitu. Sekali lagi kalau misalnya kan kalau misalnya ngebahas tentang ekonomi Pancasila, berarti ada yang dianggap memang itu berasal istilahnya diekstrak dari budaya Nusantara begitu. Apa memang itu hanya ada di Indonesia begitu? Apa hal-hal tersebut ada di negara-negara lain enggak gitu dalam bentuk yang berbeda begitu? Maksudnya perlawanan terhadap kapitalisme itu ada enggak di ekonomi negara-negara lain gitu? Bisa jadi mungkin ada gitu, tapi karena memang ya sudah yang diambil itu dari Pancasila sebagai dasar negara, ya sudah itu saja gitu yang diambil begitu. Kalau misalnya ada kecenderungan untuk seperti itu ya mungkin bisa jadi nativis gitu. Terus nativisme yang merusak atau enggak itu nanti kita bisa lihat lagi gitu. Seterusnya seperti apa. Terus kayak misalnya arsitektur Nusantara, psikologi Nusantara, sosiologi. Ini mungkin saya ngambil contohnya ini kali ya. Ini mungkin apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru saya gitu di kampus saya begitu. Kan mereka berusaha menjelaskan tentang gimana sih istilahnya ilmu sosial yang keindonesiaan gitu. Ilmu sosial keindonesiaan begini gitu. Ya bukannya gimana sih, ilmu sosial yang keindonesiaan itu mungkin bisa disebut sebagai ini kali ya, ilmu sosial Indonesia gitu atau sosiologi Indonesia. Alhamdulillah. Tapi memang yang dibawa itu tentang ide-ide tentang kestabilan politik. Kestabilan politik itu caranya bagaimana? Oh, itu harus ada kestabilan dalam ekonomi, terus struktur pembangunan seperti apa begitu. Pembangunannya ternyata pas dilihat-lihat dari pembangunannya mirip-mirip sama teori pembangunannya Rostow. Terus ya seperti itu begitu. Jadi ya mungkin saja gitu ada kecenderungan nativis gitu di situ. Tapi ada juga tokoh ini sekali lagi di alma mater saya juga gitu yang menyebut bahwa ilmu sosial pribumi indigenous itu sama dengan ilmu sosial profetik. Ini ada mungkin Mas Nuruddin sudah sangat hafal gitu. Jadi ilmu sosial yang indigenous itu adalah ilmu sosial profetik atau ilmu sosial profetik yang sifatnya indigenous gitu. Ini saya sebenarnya cukup bingung gitu. Sebenarnya itu apa ya? Ya berangkat dari istilahnya dari konsepsi yang berbeda begitu, tapi disatukan begitu, dan akhirnya jadi nggak runut gitu, yang disebut profetik yang mana, yang disebut indigenous yang mana. Terus waktu itu sempat saya tanya, terus kenapa pakai kata indigenous, terus kenapa ini disebutnya ilmu sosial indigenous itu yang paling sesuai dengan misalnya masyarakat Indonesia. Oh ternyata karena ini katanya diterima oleh semua agama. Terus kenapa kalau supaya diterima semua agama, terus kenapa pakai profetik begitu? Dan akhirnya penjelasannya jadi nggak koheren lagi gitu. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang mungkin agaknya perlu diwaspadai begitu. Karena memang di berbagai buku-buku itu
apa namanya, di berbagai buku, ini bukunya ada gitu. Itu disebut kalau Prof. Farid itu penggagas indigenisasi ilmu pengetahuan begitu. Maksudnya dalam memahami hal itu aja sudah keliru begitu, gimana akhirnya mengembangkan ilmu sosial keindonesiaan yang terus konsepsinya dari Prof. Farid. Itu saya bingung jadinya begitu. Jadi kayak ada hal-hal yang sifatnya campur baur gitu. Begitu mungkin kalau misalnya masalah ekonomi Pancasila seperti apa, itu diekstrak dari pemikirannya Bung Hatta, terus apa namanya, ini dan lain sebagainya gitu, misalnya koperasi dan sebagainya, itu saya mungkin perlu mengkaji lebih jauh ya Mas. Kalau untuk sekarang ya, kalau misalnya pakai kategorinya Prof. Hussein Alatas, kalau dia itu syarat kepentingan nasionalistik dan istilahnya tidak sesuai dengan konteks masyarakat, berbeda ya kalau misalnya ternyata memang setelah diteliti itu sangat sesuai dengan konteks masyarakat kita, itu bisa jadi otonom. Tapi kalau misalnya ternyata itu cuman istilahnya keinginan negara gitu untuk memakai itu, ya bisa jadi, atau misalnya politik sektarian gitu, ya itu bisa jadi mengarah ke nativis. Mungkin di situ Mas Nuruddin. Ini mohon maaf kalau misalnya ini kurang apa runut gitu, kurang panjang, mungkin bisa dilanjutin di grup diskusinya. Apalagi mungkin namanya ada kayak saya dari Kang Alam, silakan Alam. Waduh, ada Mas Alam juga lagi nanya. Assalamualaikum. Nih mohon maaf nyalahin kamera. Waalaikumsalam. Udah pada tidur, udah lampu sudah dimatiin. Jadi saya juga bisa ngomongnya pelan-pelan bisik-bisik gini, tapi jelas nggak nih kalau ngomong begini? Jelas lah ya? Jelas. Ya sih sebenarnya sih, kalau pertanyaannya gimana pandangan kalau kita sebagai kita pengkaji gitu ya, gimana relasinya, apakah kontradiktoris, kontraris, altern, subalterna, itu kan kalau konsep relasi-relasi istilah bagi relasi-relasi konseptual dalam logika kan gitu kan, antara dua pemikiran Alatas dan Alatas gitu ya, Syed Naqib Alatas dan Syed Hussein Alatas. Itu memang kita bisa lihat dari kesaksian Pak Anwar Ibrahim sendiri ya waktu itu ya, Nit ya, yang di acara apa itu, yang beliau bilang ya mereka berdebat memorial lecture sampai jam 8 pagi. Jam malam sampai jam 8 pagi, artinya pemikirnya sendiri aja nggak ketemu gitu, apalagi kalau kita cari titik temunya gitu kan. Itu lebih sulit lagi karena ya pelakunya sendiri, gagasan yang ada di seluruh kepalanya itu didialogkan sampai 12 jam begitu, dan itu akan seru sekali ya, nggak tahu siapa yang bikin notulanya gitu kan. Itu sayang sekali kalau cuma cerita tentang durasinya saja gitu. Padahal apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan itu menarik. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita kalau kita baca bagaimana misalnya Syed Naqib Alatas memperkenalkan adanya pengakuan terhadap sumber-sumber rasional dan empiri gitu ya, untuk menganalisis gejala apapun di dalam realitas yang kita hadapi, ya itu memang pada akhirnya nanti ya sumber ilmu otonom itu, atau bahkan dalam batas tertentu mungkin indigenisasi juga bisa tertampung gitu dengan pembatasan-pembatasan yang tertentu. Nah, pembatasan-pembatasan inilah yang sebenarnya kan ingin ditemukan dan ingin dikembangkan oleh setiap pemikir yang sudah merasa harus melangsungkan kritik terhadap dominasi Eurosentrisme atau apapun itu ya, terhadap apapun yang mapan dan hegemonik. Nah, jadi kan memang kan selalu begitu kan, kita ini pengen keluar dari ya, tetapi belum tentu kita bisa masuk ke gitu kan, keluar dari, lantas setelah keluar dari kita mau kemana, apakah kita mau masuk ke sesuatu yang kita konstruksi secara otonom atau ke sesuatu yang kita yakini secara esensial
sudah tersedia dalam kebudayaan kita atau apa kan gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang menjadi tugas dari pemikir yang dari dunia ketiga ya, karena Eurocentrisme memang itu sangat vulgar. Artinya ya tadi ya, orang yang seperti siapapun alirannya, bahkan ya dari tradisi barat sendiri, para Marxis, para pasca strukturalis kan juga melancarkan kritik-kritik tersebut gitu. Karena memang bias-biasnya itu sangat vulgar. Tapi apa yang lantas kita berikan untuk kritik dan jalan keluarnya itu memang sangat tergantung ya pada satu asas yang kuat, dan juga yang paling penting adalah bahasa yang tepat untuk menjelaskan realitas tersebut. Jadi memang perkara bahasa ini menarik ya. Kalau misalnya kita lihat filsuf di Afrika ya kan, ada yang upaya-upaya membangkitkan African filosofi gitu kan, seperti Ahmad Marzoui, terus ya sebelumnya ada Frantz Fanon dan seterusnya, itu kan mereka juga berpikir masih dengan bahasa Inggris dan Prancis gitu. Kategorisasi yang mereka terapkan, bahkan untuk sesuatu yang mungkin tampak bebas nilai ya, itu tetap saja masih berlangsung dalam kerangka seperti itu. Misalnya yang paling gampang lah, dikotomi sakral profan gitu, sakral dan profan. Nah, itu kan dalam kita ini orang Islam nggak ada yang begitu sebenarnya kan, nggak ada sesuatu yang murni profan, benar-benar putus secara ontologis dengan yang ilahi gitu kan. Nah, ketika pembagian tersebut kita jadikan sarana untuk menjembatani antara gagasan kita dengan realitas yang kita acuh, maka bahasa tadi sudah serta-merta dalam tanda petik ya menghegemon di pikiran kita, dan itulah alam. Makanya bahasa zaman dulunya, orang-orang zaman dulu sering bikin alam pikiran gitu ya, Bung Hatta pakai alam pikiran Yunani, karena memang itulah alam pikiran kita ya, batas bahasa kita. Nah, ini yang memang harus dikenali menurut saya. Nggak tahu deh, saya belum mengikuti buku-bukunya Syed Hussein atau Syed Farid yang secara khusus atau mungkin secara sekilas menyoroti aspek bahasa gitu ya. Karena memang mungkin kita bisa benahi juga pandangan kita bisa bebaskan bahkan pandangan kita dari bias-bias kultural barat atau asumsi-asumsi yang picik dari nativisme gitu ya. Itu setelah kita memeriksa bahasa-bahasa kita. Nah, kata kunci yang bagi saya penting untuk juga dimunculkan di sini adalah ketika Prof. Syed Nagib Alatas memperkenalkan islamisasi, yang sebenarnya itu dimensinya kan dimensi pembebasan gitu. Jadi ada dimensi pembebasan yang tentu aja pertama bebas dari etnisitas, TBC gitu loh ya, tahayul bid'ah khurafat, dan juga dominasi sekular yang membelenggu akal bahasa pikiran kita, dan yang ketiga dari jiwa hewaniah kita. Nah, kalau yang untuk yang pertama ini sebenarnya dia bisa kita perluas ya, belenggu-belenggu etnis, belenggu-belenggu mitis, mitologis, nasionalisme sempit. Ini bisa kita perluas bukan hanya pada analisis mengenai hal-hal yang dalam bahasa Muhammadiyah itu TBC gitu ya, klinik-klinik mitos-mitos begitu. Tapi memang kita bisa juga perluas pada satu kebanggaan-kebanggaan tribal, kesukuan yang begitu tinggi gitu ya. Asumsi adanya sesuatu yang esensial dari kebudayaan kita, dan hanya itulah yang layak kita junjung dan kita yakini itu mampu menjadi dasar bagi pengembangan apapun termasuk ilmu pengetahuan gitu kan. Nah, itu bagi saya peran pembebasan pertama islamisasi itu bisa kita perluas ke arah-arah seperti itu. Tetapi karena dia sifatnya membebaskan, dia bukan menghancurkan gitu kan. Dia justru mengangkat derajat kesukuan, derajat nasionalisme, etnisitas gitu ya.
itu mengangkat derajatnya, mengislamkannya dan menjadikannya bagian dari masyarakat dunia, masyarakat Islam dunia. Gitu. Makanya Perwatas yang sering beliau ambil contoh kan, ya Melayu, Urdu, Farsi, ya kan, Turki segala macam itu bagian dari masyarakat, bagian dari kebudayaan dan peradaban Islam yang menunjukkan kesatuan dalam hal cara pandang, tetapi sekaligus juga keberagaman dalam hal ekspresi kebudayaannya, atau nanti bisa kita turunkan menjadi dalam hal identifikasi atas permasalahan bangsanya, permasalahan sosialnya, dan seterusnya. Jadi pengembangan atas makna pembebasan Islam, kehadiran Islam sebagai pembebas dari belenggu nasionalisme bisa kita perluas sampai ke sana, dan itu bagi saya sangat relevan ya dalam upaya pencarian mengenai apa yang khas, apa yang identifikasi yang khas bagi persoalan kita yang mungkin hanya mungkin diketahui oleh kita sendiri. Tapi itu kemudian diikat juga oleh bentuk pembebasan yang kedua ya kan, yang sekular, cara pandang sekular yang membelenggu akal, rasio, dan bahasa kita. Nah ini juga satu paket nih, satu saling mengikat. Jangan sampai kita tadi mau lepas, entah bahasanya nativis, entah bahasanya otonom, entah bahasanya apalagi bahasa-bahasa atau bahasa Nusantara gitu ya, mau ilmu Nusantara, ilmu pengetahuan alam Nusantara, ilmu apa atau Pancasila, dan dengan tujuan yang mungkin mulia, tetapi tadi masih juga tergantung pada kosakata kunci dan juga satu penalaran yang koheren yang disediakan oleh barat ya sekular. Ini terjadi pada tafsir Pancasila. Ini saya lumayan rajin baca buku-buku yang menafsir Pancasila ya, dari yang dulu gitu ya, Noto, siapa tuh guru besar filsafat UI itu, saya lupa, Dirakara, terus sampai Yudi Latif dan seterusnya. Saya melihat itu hanya satu upaya sistematisasi dan juga penafsiran kembali butir-butir Pancasila yang hanya 5 itu dan tidak bisa berbicara mengenai dirinya sendiri gitu. Nah, dalam upaya tadi ya keterlibatan subjek yang penafsir itu sangat terlihat gitu kan. Ya, sekaligus wawasan yang hendak dia masukkan ke dalam upaya menafsir Pancasila. Dan memang Pancasila ini jadiin ranah tafsir terbuka aja gitu ya. Kayak orang Islam juga kita adu tafsir aja sama orang yang sekular. Karena memang Pancasila nggak punya mekanisme dalam dirinya sendiri untuk menafsirkan, untuk menunjukkan bagaimana tafsir yang benar atas dirinya dan juga tafsir yang keliru. Jadi begitu. Yudi Latif itu sangat John Rawls gitu ya kalau nafsir Pancasila. Nanti ada lagi siapa misalnya, ada juga yang sangat nativis dan seterusnya. Nah inilah yang menjadikan tadi upaya menjadikan ilmu ekonomi Pancasila ilmu politik Pancasila dan seterusnya itu sangat bergantung pada si penafsir, karena lagi-lagi Pancasila tidak punya satu mekanisme untuk membuktikan dirinya sendiri. Nah kalau kembali ke Islam kan dia punya, maksudnya tafsir itu kan artinya kan menyingkap kan, sesuatu yang sudah wujud, tinggal orang-orang yang punya kapasitas itu menemukannya gitu kan, wujida wajada, menemukannya dengan cara menyingkap-nyingkapnya gitu. Jadi tidak ada peran subjektif, ya sekalipun kalaupun nanti ada peran subjektif, si penafsir akan ketahuan, akan dianggap keliru gitu. Jadi memang di situ sih kalau letak Islam. Nah makanya kalau mengacu pada pidato Prof. yang terbaru yang di University Teknologi Malaysia itu, beliau bilang ya Islamisasi itu separuh dekolonisasi, tapi bukan berarti penolakan penuh gitu. Karena ada satu pandangan hidup yang utuh, yang serba menyeluruh dan sepadu gitu ya, yang menjadi jangkar bagi penerimaan, penolakan, ataupun sintesis kreatif dari sumber-sumber manapun, bukan hanya Eropa, tapi bahkan juga sumber
lokal kita gitu, sumber aktivisme kita yang mungkin juga ada yang berharga untuk dikembangkan. Nah, saya rasa sih gitu sih. Nah, ini memang ini nikmatin aja prosesnya, proses-proses yang membingungkan ini, karena memang ilmu sosial ya kita pikirin malam ini, di luar sana terus berkembang gitu kan. Pikirin besok makin berkembang lagi dan seterusnya. Jadi ini satu proses yang bagi saya perlu dinikmati. Tapi yang harus dijaga adalah jangan sampai proses ini seperti mengulang-ulang terus dari nol gitu. Ini saya lihat kecenderungan bermedsos kita itu seperti mengajak diskusi selalu kembali lagi dari nol gitu kan, apa hubungan Islam dan pengetahuan dan seterusnya. Ini yang harus dipikirkan nih, gimana caranya supaya progresnya itu jelas gitu, tertata. Perdebatannya itu bukan lagi perdebatan yang selalu kembali dari awal, seakan-akan belum pernah dibicarakan dengan tuntas di masa lampau, baik tentang hubungan Islam, tentang ilmu pengetahuan, hubungan kita sebagai bangsa dengan Eurosentrisme sebagai peradaban dan seterusnya. Itu sih tanggapan saya sedikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Alam. Terima kasih atas tanggapannya yang sangat mendalam sekali itu ya. Betul. Masalah ya silakan Mbak Anita mungkin mau nanggapin lagi. Sebentar, apa ya? Mungkin ini ya, kalau dari pengalaman saya gitu, kalau misalnya pakai kata-kata feminis kan personalis politikal. Mungkin pengalaman saya mau saya share gitu. Ketika memang dari S1, S2, mungkin sekarang lagi S3 begitu, dosen-dosen itu istilahnya silih berganti gitu, banyak yang membicarakan tentang masalah-masalah ini gitu. Tapi memang mungkin akibat kebergantungan akademis juga atau masalah apa gitu di struktur akademik yang memang membuat akhirnya mereka itu nggak bisa duduk tenang. Akhirnya ketika memahami konsep-konsep semuanya itu tuh memang jadi kayak terpisah-pisah begitu. Bahkan jadi sering salah paham gitu, banyak salah paham kayak yang tadi saya sempat sebut juga. Terus misalnya dalam memandang ilmu sosial profetik itu dosen saya selalu berulang gitu, berkali-kali gitu, menyebut kalau ilmu sosial profetik itu merupakan antitesis dari islamisasi ilmu pengetahuan, sedangkan yang disebut islamisasi ilmu pengetahuan itu beliau sendiri nggak bisa membedakan yang mana dari Al-Faruqi, yang mana dari Al-Atas begitu, yang mana istilahnya konsepnya itu sudah tercampur-campur begitu. Terus yang disebut dengan ilmu sosial profetik juga seperti apa itu tidak dijelaskan secara utuh gitu. Memang belajar dari istilahnya bukannya menyalahkan atau apa begitu ya dari guru-guru kita itu, tapi mungkin di sinilah kita mungkin karena masih muda dan belum terikat struktur kuasa dari kampus yang begitu mengikat sehingga penelitian itu sampai disetting lah, mau meneliti ini susah, duduk diam itu susah, untuk merenung berpikir itu susah gitu, mencari yang boro-boro ngomongin tentang alternatif gitu, mau ngajar apa besok aja sudah susah begitu dari guru-guru kita itu mungkin. Nah disitulah mungkin celahnya gitu, akhirnya mereka suka ada kekeliruan dalam memandang itu gitu, selain mendudukan konsep-konsepnya sendiri gitu, tercampur-campur luar biasa gitu. Padahal udah jadi buku, tapi di buku itu sendiri tercampur-campur sekali begitu. Bahkan salah nulis nama, Syed Hussein diganti Syed Nakib diganti Syed Farid. Itu dari 3 nama itu saja berganti-ganti gitu. Padahal aduh, itu ada di istilahnya di buku-buku itu. Maksudnya dari hal-hal sepele seperti itu gitu. Itu menandakan bahwa memang kurang duduk dan mungkin posisi kita itu perlu di situ mungkin sebagai generasi kesekian dari pemikiran itu, ya kita perlu duduk lebih banyak juga gitu untuk berpikir ini tuh seperti apa gitu, atau memang sebenarnya kan sudah jelas itu apa yang diutarakan dan sudah istilahnya sudah selesai juga sih ya, mungkin kayak Prof. Hussein itu sudah meninggal, lalu beliau istilahnya karena kebetulan ya kalau generasinya Prof. Hussein Alatas itu kan beliau itu
istilah generasi pertama, generasi keduanya itu ada langsung Prof. Farid Alatas, generasi ketiganya itu Azhar Ibrahim dan lain sebagainya, terus atau cucunya sendiri. Itu dalam keluarganya saja itu tuh ini ya, apa namanya, dari kakek ke anak ke cucu itu tuh terus berlanjut gitu. Apa yang disebut ilmu sosial otonom itu terus berkembang gitu dan dikembangkan. Terakhir itu memang Syed Imad Alatas itu sempat mengulas juga gitu, sebenarnya bukan ilmu sosial, dia bilang itu ilmu mandiri itu seperti apa, sekolah ilmu mandiri itu seperti apa begitu. Dia berusaha menurunkan terus gitu, dan itu karena apa? Karena kesadaran mereka gitu bahwa proses ini bukan proses yang istilahnya setahun 2 tahun kita langsung selesai, tapi ya proses yang sangat panjang begitu. Ya, sekali lagi mungkin tadi yang di masalah memang kalau misalnya pakai kacamata poskol itu memang asik banget, kalau pengalaman pribadi ya, asik banget dipakai buat kalau kita istilahnya orang-orang ilmu sosial, meskipun saya sendiri pendidikan meskipun pendidikan IPS, tapi mungkin banyak terpapar masalah kesosiologian dan sebagainya, tapi sekali lagi saya mazhab latarnya pendidikan gitu. Itu emang asik begitu untuk ini ya, membahas istilahnya masalah-masalah yang sifatnya hegemonik seperti ini gitu di kelas. Karena apa? Karena memang mudah diterima oleh istilahnya oleh mereka dalam tanda kutip gitu, nggak keburu sensi duluan. Gara-gara istilah Islamisasi ilmu pengetahuan itu sudah sebegitu dijelaskannya dengan cara-cara seperti itu gitu. Jadi akhirnya mereka udah keburu sensi duluan gitu, karena yang dipikirin tentang misalnya Islamisasi itu ya udah ayatisasi, segala sesuatu dikasih ayat, terus orang-orang di luar Islam itu jadi terhegemoni, terus mereka itu nggak menerima dan sebagainya, hal-hal seperti itu gitu yang istilahnya dikhawatirkan dari itu. Terus tapi kalau misalnya pakai kata misalnya pakai alternatif ya, bukan kata alternatif dari misalnya orang-orang kiri, kalau misalnya dosen saya itu ada yang dia itu pedagogi kritis gitu, dia pakai pisau analisisnya Freire dan Girox itu secara panjang lebar dia jelaskan, ya memang itu bisa menjelaskan fenomena neoliberal dalam pendidikan dan sebagainya, terus itu bisa diterima oleh semua orang, dan memang enaknya begitu kalau misalnya pakai analisis kiri atau tokoh-tokoh poskol gitu. Mungkin di situ yang akhirnya membuat saya ini ya berlanjut untuk meneruskan. Kayaknya ini dulu dilanjutkan dulu. Kalau misalnya sampai selesai, bagaimana dalam pendidikan, gimana cara-cara di pendidikan ini. Saya sebenarnya disertasi saya itu mau menurunkan ya, bukan cuma menurunkan tapi berusaha mengekstrak bagaimana model pendidikan berbasis ilmu sosial otonom ini. Model pendidikan berbasis ilmu sosial otonom ini untuk meningkatkan apa gitu, diekstrak dari pemikirannya beliau gitu. Dan itu sekali lagi untuk menulis itu saja itu perlu perenungan yang sangat panjang gitu, dan memang kita duduk di sini aja istilahnya itu udah sebuah usaha gitu ya. Meskipun nanti ternyata nggak selesai di generasi kita, mungkin di generasi setelahnya mungkin bisa akhirnya perdebatan itu bisa terurai gitu. Yang perdebatan yang tadi dimulai sama pengusungnya sendiri gitu sampai berjam-jam itu mungkin akhirnya bisa terurai gitu, dan masing-masing akhirnya menghargai saja gitu. Ada yang memang mazhabnya seperti ini, ada yang memang mazhabnya seperti ini begitu. Mungkin itu Mas Kamil. Iya, terima kasih dari Mbak Anita dan teman-teman yang lain. Nah, ini siap ini dari Bentala siap mengadakan Tanmapis UGM ya. Jadi untuk membuat kelas ilmu sosial otonom gitu. Oke, siap. Kapan-kapan diobrolin. Tadi ada pertanyaan juga dari Mas Andika ke saya gitu. Bagaimana ilmu sosial otonom maupun nativisme dalam memandang permasalahan skopusisasi gitu ya. Jadi kayak semacam ini ya Mas ya. Kalau Scopus kan yang saya sih belum pernah ngerasain ya. Saya juga baru mau melakukan penelitian tapi mau ke yang Sinta dulu, yang belum sampai Scopus ya. Mungkin masalah uang juga sih. Tapi kalau saya lihat sih dari pengusungnya sendiri, yaitu yang paling otoritatif, yaitu Syed Farid Alatas tentang ilmu sosial otonom ya.
beliau kan salah satu representasi ya. Beliau sendiri punya indeks Scopus juga, berarti kan termasuk yang nggak masalah gitu sama Scopus gitu. Sepanjang itu memang istilahnya kayak apa ya, sebagai salah satu jalan aja, jadi bukan suatu hal yang utama untuk istilahnya terus memelihara, terus mengembangkan ilmu sosial otonom, jadi bukan suatu hal yang terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau nativisme sendiri saya kan belum terlalu tahu soal nativisme kan. Yang saya sempat dengar ya dari Kang Alam sendiri masalah Narendra Modi sebagai salah satu representasi yang mewujudkan bagaimana macam nativisme dalam di India sekarang gitu. Jadi kalau jawaban belum memuaskan ya mohon maaf Kang. Jadi masih belum ada perkembangan mendalam kayak Mbak Anita gitu ya. Nah, jadi untuk sementara ini sepertinya karena sudah jam 10:30 juga, mungkin kita bisa lanjut di bulan depan dengan penanggap juga yang berbeda juga. Tapi kalau mungkin pembeda misalnya yang membacakan gitu ya, membuat presentasi masih saya juga gitu. Nanti bakal kita lanjut lagi setelah Lebaran ya. Mungkin kalau dari saya sendiri itu saja. Jadi mewakili FIS UGM mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Semoga ini tercatat sebagai ikhtiar kita untuk katakanlah mewujudkan ada diskursus alternatif dari ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari di kampus ini, yang rata-rata memang masih terlalu bergantung sama misalnya mazhab tertentu. Nah itu saja dari saya ya, mungkin akan kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa kita sambung nanti di bulan depan setelah Lebaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anita, Mas Nurudin. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak Kamil Kemel. Terus Mas Andika. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya.